Kemudian prakteknya itu dimulai sejak 4-5 tahun yang lalu. Nah, itu sudah ada pupuk tanah, kemudian pupuk tanaman, pupuk buah, anti hama, anti penyakit. Menggunakan materi bahan baku lokal. Nah, itulah kenapa tujuan Fakultas Pertanian Unsra dalam konteks ke depan adalah menjadikan tempat itu sebagai demonstration plot pertanian organik permanen. Nah, dalam rangka itu maka saya sudah membentuk kelompok juga dengan pihak kelurahan. Ada kelompok yang mencoba membuat, dan di lokasi Wailan sekarang itu Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Selamat baku dapat ulang di Agri Kreatif Podcast, podcastnya Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado untuk pertanian yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan Indonesia. Perkenalkan, saya Joshua Rogi sebagai host pada episode kali ini, yang dalam episode ini kita akan membahas tentang pengembangan teknologi pertanian di Kebun Percobaan Wailan Tomohon, Universitas Samratulangi, dalam mendukung dan mengembangkan tentang smart farming. Pada saat ini kita akan membahas terkait dengan smart and organic farming, yang seperti kita ketahui bersama bahwa smart and organic farming ini merupakan bentuk inovatif dan pengembangan teknologi dari segi sektor pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital dan sistem kontrol yang mendukung produksi pertanian di rumah kaca dan laboratorium untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Pada saat ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kedua narasumber ini merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Jadi yang pertama saya perkenalkan ada Dr. Marten Theogifs Lasut sebagai Kepala Kebun Percobaan Universitas Samratulangi, alumner, yang nantinya akan banyak berbicara dengan kita tentang pengembangan teknologi dan juga konsep dari smart dan organic farming. Kemudian yang kedua ada Insinyur David Rumambi MSI, yang nantinya akan banyak membahas dengan kita terkait dengan teknologi di laboratorium dan penerapan dalam kebun percobaan di greenhouse Wailan Tomohon. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sesi untuk diskusi dan juga bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Saya sapa dulu. Halo Ner, bagaimana kabar? Halo. Sehat-sehat Ner? Sehat. Luar biasa. Nah, pada sore ini sebagai awal kita akan berbincang dulu tentang bagaimana pengelolaan kebun dan penerapan dari konsep smart farming ini. Nah, yang pertama mungkin ke Nerteo. Saya ingin bertanya dan juga mungkin semua kalangan ingin mengetahui tentang apa sebenarnya konsep awal dari kebun percobaan Wailan di Tomohon ini, yang tentunya membuat kebun ini begitu penting untuk Universitas Samratulangi. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya kebun percobaan Wailan Tomohon itu adalah tempat di mana mahasiswa bisa belajar mulai dari teknologi sederhana sampai yang sekarang seperti disebutkan tadi tentang smart farming. Nah, di samping itu juga target utama setelah mahasiswa melakukan penelitian adalah implementasi dari hasil penelitian. Nah, itu jadi di kebun percobaan Wailan itu tidak hanya mahasiswa sebagai peneliti, tapi dosen juga melakukan penelitian di sana. Itu target ke depan adalah kebun percobaan Wailan menjadi pusat
penelitian mahasiswa ataupun dosen dalam konteks menerapkan apa yang didapatkan di kampus. Karena itu penting dalam konteks implementasi dari hasil penelitian. Nah, lanjutan dari hasil penelitian mahasiswa dan dosen itu adalah menjadikan kebun percobaan Wailan itu sebagai demonstration plot atau plot demonstrasi tentang penerapan teknologi yang didapatkan lewat penelitian dan mahasiswa dan dosen. Nah, setelah itu dicobakan dalam bentuk demplot. Nah, sekarang sudah pada tahapan percobaan pembentukan demplot pertanian organik permanen. Itu dulu mungkin. Iya. Baik. Berarti Ner, untuk pengembangan dari lebih dalam terkait dengan kebun percobaan ini, kalau misalnya kita melihat keadaan sekarang, tentunya ini akan berguna untuk pertanian berkelanjutan ya Ner? Ya, otomatis. Karena prinsip dasar dari pertanian berkelanjutan adalah organik sebenarnya. Saya mungkin jelaskan sedikit tentang konsep pertanian organik. Orang dulu sudah melakukan itu. Kenapa? Dulu tidak ada pupuk sintetis yang dibuat oleh pabrik. Dulu pupuk itu dibuat oleh alam. Ya. Coba kita lihat. Pernahkah Anda melihat pohon di hutan diberi pupuk sintetis? Tidak pernah. Tetapi tumbuhnya maksimal. Why? Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya, jawabannya adalah karena terjadi penguraian oleh mikroorganisme sehingga hasil dari guguran daun, kemudian cacing, hewan-hewan yang lain ada di situ, difermentasi menjadi itu yang disebut dengan leaf mold atau humus. Itulah yang menjadi dasar sehingga sekarang ini di negara-negara maju pertanian organik menjadi satu tujuan utama. Syarat untuk dijual di pasar pada saat sekarang ini untuk negara-negara maju adalah harus bersertifikasi. Karena itu maka kami dalam 1-2 tahun ke depan menargetkan bahwa lahan uji organik di kebun percobaan Wailan itu akan mendapatkan sertifikasi. 1, sertifikasi lahan, 2, sertifikasi produk. Dan itu telah dimulai sejak 3 tahun yang lalu. Jadi itu by proses, sementara berlangsung sekarang. Kayak demikian. Nah, baik Ner, terima kasih banyak Ner. Jadi kalau untuk pengembangan terkait dengan smart and organic farming, berarti Ner kira-kira ketika diimplementasikan di kebun percobaan Wailan Tomohon, kalau dilihat Ner dari segi dukungan dari universitas, kira-kira seperti apa Ner? Ya, kalau bicara smart kan ini orang kadang-kadang bingung. Yang dimaksud dengan smart greenhouse seperti apa? Oke, itu dulu. Nah, yang ada sekarang di lapangan adalah banyak orang tidak tahu bahwa kalau disebut smart greenhouse berarti segala sesuatu dikontrol, termasuk suhu, kelembapan, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, yang ada di kebun percobaan sekarang itu ada dua unit smart greenhouse. Nah, sekarang sementara dalam tahap uji coba dan mudah-mudahan dalam waktu dekat mahasiswa akan segera bisa melakukan ataupun dosen segera bisa melakukan penelitian di sana. Jadi sekali lagi yang ada di fakultas yang di kebun percobaan Fakultas Pertanian itu Fakultas Pertanian Unsrat dalam hal ini adalah bantuan dari Unsrat untuk pengadaan smart greenhouse dalam bentuk 2 unit. Jadi itu segala sesuatu diatur, termasuk pengontrolan jarak jauh, timer bla bla dan seterusnya itu jadi sudah computerized. Ya. Mudah-mudahan bisa segera digunakan dalam konteks implementasi penelitian mahasiswa dan dosen mungkin. Dan dosennya. Ya, berarti Ner untuk dukungan dari universitas terkait dengan pengembangan kebun percobaan ini Ner sangat besar ya Ner? Sangat kalau besar ya Ner? Kalau tidak besar ya tidak ada. Iya benar. Berarti Ner untuk kedepannya implementasi seperti tadi Ner jelaskan tentang Internet of Things ya Ner. Jadi ada sistem kontrol dari jarak jauh yang bisa mendukung terkait dengan penerapan teknologi di greenhouse juga ya Ner, bisa ya Ner. Nah, kira-kira Ner untuk kedepannya ya Ner, harapan dari Ner Theo sebagai kepala kebun percobaan Universitas Samratulangi Manado
untuk kebun percobaan Wailan Tomohon ini kira-kira seperti apa, Ner? Oke, jadi targetnya sederhana sebenarnya. Selama ini orang beranggapan bahwa membuat smart greenhouse gampang karena teknologinya sudah ada. Tetapi implementasi di lapangan itu harus diuji coba dulu. Itu persoalan. Nah, jadi kemungkinan ke depan itu kita akan coba mengembangkan penelitian mahasiswa dimulai dengan sederhana, kemudian kita secara bertahap meningkat berdasarkan perkembangan paling akhir. Jadi dimulai dari sederhana dulu sehingga bisa satu saat nanti smart greenhouse ini akan benar-benar menjadi pusat di mana orang bisa melakukan penelitian termasuk mahasiswa dan dosen. Saya kira demikian. Ya. Baik, luar biasa sangat pembahasan kita di episode ini ya di awal terkait dengan penerapan teknologi smart farming di kebun percobaan Wailan Tomohon. Ner David, nah, kalau tadi Ner dengan Ner Theo kita bersama banyak membahas tentang penerapan dan penjelasan terkait dengan apa itu kebun percobaan Wailan Tomohon, kemudian penerapan dan konsep smart and organic farming. Nah, kalau saat ini untuk pertanyaan atau mungkin diskusi kita ya Ner dengan Ner David dan teman-teman semua. Jadi kira-kira Ner untuk penerapan dan dukungan laboratorium ya Ner terkait dengan konsep smart and organic farming ini di kebun percobaan Wailan Tomohon itu seperti apa Ner? Oke, terima kasih Yosua. Jadi begini, sebelum saya masuk di pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di program studi teknik pertanian itu ada lab teknik biosistem. Nah, saya di situ kepala koordinator di situ. Nah, kita itu tentu bicara infrastruktur yang perlu diadakan dulu. Nah, kita punya waktu tahun 2023 lalu kita dapatkan yang mendapat bantuan ataupun bukan bantuan, kompetisi melalui kompetisi program kompetisi Kampus Merdeka PKKM. Nah, itu tahun 2023 kita mendapatkan ada beberapa item bantuan termasuk juga magang mahasiswa. Tetapi di item untuk di lab itu ada beberapa alat yang dapat itu, antara lain itu ada 2 hand tractor dan 1 kultivator. Itu yang sekarang ditempatkan di Wailan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di kebun percobaan Wailan. Kemudian juga ada kegiatan yang tahun 2024 lalu itu ada melalui Unsrat itu ada dapat bantuan traktor, ya traktor mini, traktor sedang yang juga sekarang ditempatkan di Wailan. Itu dalam rangka mendukung. Kemudian juga didapatkan 2 greenhouse. Nah, itu dengan ukuran 8 kali 12 meter dan di sana itu ada dengan dukungan smartnya. Ya, jadi ada sensor yang dilakukan di sana. Nah, itu greenhouse yang kita tahu kan adalah bagian daripada untuk memanipulasi lingkungan agar diciptakan iklim mikro untuk pertumbuhan tanaman. Nah, dengan smart artinya pengaturan suhu kelembaban dan cahaya di sana itu diatur secara dengan teknologi dengan menggunakan IoT. Jadi kita kembangkan di sana, mahasiswa dapat proses pembelajaran di sana dan tentu ke depan kita kan sekarang menuju kepada modernisasi pertanian. Nah, itu sekarang kita ke sana. Jadi dengan smart greenhouse ini ataupun di dalam lahan pertanian kita kembangkan juga kan yang di dalam greenhouse dengan IoT kita juga kembangkan yang irigasi tetes, drip irrigation. Itu dapat bagian dalam rangka memang di Tomohon itu kan susah air di Wailan itu. Ya, sehingga tentu pemberian air itu harus dengan cara hemat dan cara pemberian yang hemat air itu adalah dengan irigasi tetes. Saya kira untuk sementara itu. Berarti Ner, kalau melihat dari konsep laboratorium ya Ner, di khususnya laboratorium teknik dan biosistem teknik pertanian ya Ner, di Fakultas Pertanian, konsep untuk dukungan terhadap smart and organic farming ini sangat besar ya Ner, karena penerapan teknologinya itu sudah berbagian ya Ner, jadi lebih spesifik ke bagian-bagian yang mana begitu ya Ner.
Kalau melihat juga benar, pengembangan sekarang kan benar banyak tentang Internet of Things atau IoT, di mana pengendalian dari sistem pertanian itu seperti yang tadi benar David sampaikan, itu akan mengarah ke modernisasi pertanian. Nah, kira-kira benar kalau untuk kedepannya, bagaimana benar David melihat tentang IoT ini akan bersama-sama mungkin dengan sekarang kan benar sementara marak juga artificial intelligence ya benar atau AI. Nah, kira-kira seperti apa benar implementasi yang akan diterapkan khususnya mungkin lewat laboratorium teknik biosistem ini di smart greenhouse ini benar. Kebun percobaan. Joshua di sana kan itu sudah sekarang lagi menunggu sistemnya itu untuk jalan. Yang ada di sekarang kan kita pakai di sana itu yang kita pakai gunakan itu untuk pengaturan suhu, ya. Pengaturan suhu itu di sana ada cooling pad, ya dengan sistem ada pendinginan adiabatik gitu. Kemudian juga di sana ada pengaturan cahaya, ya. Nah itu sebentar kembangkan itu dengan sistem IoT. Nah ke depan pertanian itu harus ke sana kan. Tapi ingat bahwa semua itu harus didukung oleh fasilitas internet. Ya. Bahwa tanpa ada internet dan jaringan di situ tentu tidak bisa dijalankan. Ya. Jadi fasilitas internet itu harus didukung hal itu. Kemudian ya kita kan semua punya smartphone yang bisa dijalankan dimanapun kita ada. Dan itu sudah dikembangkan di negara-negara besar sebenarnya. Ya. Tapi kita sekarang baru berapa tahun terakhir kan kita mulai bergerak dengan IoT ini. Nah, sekarang kita mengarah ke sana dan Fakultas Pertanian dalam hal ini tentu di lab teknik biosistem tentu ingin mengembangkan itu. Bahwa kedepannya harus kita tidak boleh ketinggalan. Mahasiswa juga harus belajar untuk supaya bukan hanya pikirnya turun ambil pacul atau apa secara tradisional lagi benar. Mana lagi petani ada sarjana yang ingin seperti itu. Jadi sarjana itu harus mengembangkan diri. Nah sekarang kan sudah ada lagi dengan AI itu. Ya sekarang kan lebih lengkap lah informasi yang kita bisa dapatkan. Ya jadi ke depan yang pasti pertanian modern itu harus sama-sama kita kembangkan. Saya kira itu. Ya. Baik, Ner. Berarti Ner, kira-kira ya Ner, kalau melihat tentang konsep smart farming tadi yang dijabarkan Ner tentang bagaimana laboratorium bisa mendukung kinerja penelitian juga dari bukan cuma dari dosen ya Ner, tapi mahasiswa juga kira-kira bisa diharapkan untuk terlibat lebih aktif ya Ner di dalamnya. Nah, kalau melihat sekarang Ner tentang pemanfaatan kebun percobaan ini Ner, khususnya greenhouse ya Ner. Nah, kira-kira di greenhouse ini Ner potensi apa juga selain yang disampaikan tadi oleh Ner David yang mungkin kedepannya kita bisa gali begitu Ner, sama-sama mungkin kita bisa kembangkan. Ya terima kasih. Jadi kegiatan sekarang kita tahu kan bahwa itu kita dukung Tridharma perguruan tinggi. Di situ ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, pengabdian, itu tentu kita libatkan di sana. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di sana, Jadi saat ini baru mulai kan. Jadi ini greenhouse ini baru jadi. Jadi kita ini lagi mengarah ke sana sekarang. Penelitian yang akan dilakukan di greenhouse di sana. Baru penyusunan proposal. Jadi kita membandingkan yang tanpa menggunakan greenhouse ini dengan teknologi yang ada dengan kemudian yang ada. Nah, dan kita pikir begini kan, di greenhouse ini investasinya tinggi. Betul. Ya kan? Sehingga untuk budidaya di situ tentu tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Agar supaya tentu ada, karena kita juga berpikir kan ke depan itu ada income generating. Ya. Betul. Jadi kita harus berpikir ke arah sana untuk mendapatkan pendapatan yang bisa mengembalikan lah investasi yang sudah dikeluarkan. Jadi seperti itu. Berarti Ner, kedepannya juga harapannya Ner di greenhouse ini juga bisa ada income ya Ner ya, yang tentunya bermanfaat juga untuk sebenarnya dasarnya itu untuk
peningkatan dan potensi dari Tridharma ya benar ya? Baik, benar. Kalau melihat sekarang kan benar, banyak juga opsi-opsi selain pertanian organik ya benar. Jadi sekarang itu tadi Nerteo juga sudah sempat singgung sedikit dan membahas juga terkait dengan penggunaan teknologi ya benar untuk mendukung pertanian berkelanjutan, termasuk mungkin penggunaan pupuk ya benar yang mungkin selain organik atau biasa disebut mungkin anorganik ya benar atau sintetik ya benar. Nah, kalau melihat tentang pemanfaatan teknologi seperti itu benar, kalau dari benar David potensinya seperti apa benar untuk kedepannya? Yang biasa digunakan itu kan di dalam pupuk cair itu kan yang sifatnya anorganik. Tapi Nerteo ini mengembangkan pupuk cair itu dari alam. Ya, seperti disampaikan tadi, jadi dari tanaman-tanaman, kemudian jadilah itu jadi pupuk. Ya, itu kemudian difermentasi ya menjadi pupuk cair. Nah, itu kita bisa kembangkan itu di dalam pengembangan smart greenhouse yang tanaman yang sifatnya organik. Jadi biasa kan kita pakai pupuk cair yang anorganik. Nah, itu lagi penelitian-penelitian Nerteo di Wailan itu. Jadi menggunakan itu sisa-sisa tanaman ya menjadi pupuk, kemudian difermentasi jadi pupuk cair. Itu lagi proses di sana. Dan itu kita bisa gunakan untuk dalam pengembangan sebentar dalam rangka pertanian yang smart greenhouse, yang sustainable, yang itu tadi yang organik tadi. Ya. Jadi kan penelitian-penelitian itu kan harus kita bikin toh. Iya, betul. Jadi Nerteo itu lebih banyak konsentrasi juga di pupuk organik. Sehingga dan memang ada beberapa lahan, berapa hektar luas lahan yang ada di sana itu sudah menjadi sudah didiamkan sekian tahun. Dan memang itu disiapkan untuk pertanian organik. Jadi sebagaimana disampaikan tadi itu ingin menjadi demplot. Ya, kita itu ingin mengembangkan kebun percobaan Wairan itu untuk menjadi contoh juga untuk petani sekitar paling kurang. Lalu memang sudah ada beberapa kelompok tani yang bekerja sama dengan Nerteo saat ini di Wailan. Ya. Jadi ke depan kita tentu akan semakin menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Dan tentu kita tetap ingin suatu yang organik karena kita ingat kesehatan lah. Semuanya itu ke arah sana kan? Iya, betul benar. Saya kira itu. Baik, benar. Kalau melihat kan benar, sebenarnya kita bisa ini ya benar, bersinergi ya benar ya. Jadi dalam mendukung pertanian organik ini, kita juga bisa mengembangkan ya benar melalui teknologi ya benar seperti pupuk cair tadi yang benar David dan juga benar Teo juga sudah sempat bahas. Dan kalau melihat juga terkait dengan pertanian saat ini ya benar, yang tujuannya juga untuk swasembada pangan, tentunya modernisasi pertanian itu perlu dilakukan ya benar, terkait untuk mencapai hal tersebut. Memang harus seperti itu, makanya Presiden itu ingin selalu kita itu swasembada pangan. Nah, tentu kita harus mendukung kegiatan itu, makanya kita mulai melakukan penelitian-penelitian. Ya, ada di sana itu ada dibikin kentang. Oh iya, kentang ya benar. Di sana lagi kentang itu ada Mner Edi Lengkong, itu dosen yang bagiannya kultur jaringan. Dia lagi mengembangkan kentang, bibit kentang yang baik. Dia lagi kembangkan di sana di Wailan. Jadi ya ke depan kita akan produksi benih dari Wailan ini. Wailan ya benar. Karena kita tahu bahwa benih yang ada di Modo ini itu ambil dari luar. Iya, dari luar. Ya, itu jadi Mner Edi itu lagi berproses dengan itu. Saya kira itu. Jadi memang yang dari intern dari kita ya benar ya, dari Sulawesi Utara lebih khususnya benar ya. Iya. Oh iya. Jadi maksudnya begini. Bahwa ini kan lab Unsrat, kebun percobaan. Ini semua fakultas tentu, cuman bisa cuman memang diberi kesempatan kepada Fakultas Pertanian untuk mengelola itu. Oh iya. Dan kita ini bukan hanya lab teknik biosistem, kemudian tapi itu tadi ada dosen yang berkecimpung di kultur jaringan, ya lagi mengembangkan itu. Ya tidak tertutup dengan yang lain untuk mengembangkan ilmu di
kebun percobaan. Percobaan ya benar. Saya kira itu. Oh iya, luar biasa. Kita sudah banyak membahas ya benar terkait dengan dukungan dan penerapan laboratorium di Universitas Samratulangi Manado, terlebih khusus laboratorium teknik dan biosistem ya benar. Ya. Yang benar David sebagai kepala lab teknik dan biosistem di program studi teknik pertanian Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Nah, tadi saya tertarik benar terkait dengan pembahasan kita tadi. Tadi juga disampaikan dari Mner David terkait dengan praktek dari Mner Theo ya di sana. Mungkin pertanyaan dan diskusi ke Mner Theo kembali terkait di sana itu berarti Mner untuk sinergi dengan petani, karena kalau melihat kan petani sekarang ini mungkin ada yang kalau mau dibilang sudah jarang menggunakan sistem pertanian organik. Biasanya mereka juga ada dukungan teknologi misalnya melalui mungkin pupuk cair ya Mner, atau ada sentuhan teknologi. Nah, kalau dari Mner Theo, kira-kira bagaimana respons Mner dan melihat terkait dengan praktek petani ini di lapangan Mner? Oke, baik. Jadi ini permasalahan di organik itu sebenarnya. Saya balik ke awal tadi, bahwa tanaman atau petani yang di masa lalu tidak pernah menggunakan pupuk sintetis. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan bahwa tanah itu bisa baik perlu waktu. Nah, itulah kenapa Unsrat lewat percobaan yang dilakukan on the spot melakukan apa yang disebut dengan pertanian organik, kemudian hasilnya itu didemonstrasikan ke masyarakat. Demplot namanya, demonstration plot. Nah, sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang botani, saya mencoba referensi itu sudah sekitar 2000 tahun 2000-an awal untuk mencari kira-kira tanaman apa yang ada di Sulut, yang ada di sekitar kita, yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk baik dia pupuk organik cair atau anti hama, anti penyakit dan seterusnya. Kebetulan bidang saya. Jadi selama ini saya coba search selama dari sejak 2010 awal sudah coba dimulai pencarian itu, dan di 5 tahun terakhir saya coba memformulasikan data yang saya dapatkan dari petani di luar Indonesia. Contoh misalnya petani Korea, petani Jepang, karena mereka daerah 4 musim, maka ada tanaman mereka yang tidak ada di kita. Oh ya. Karena itu kalaupun tidak ada di kita, saya coba cari familinya atau yang dekat dengan yang ada di mereka. Kemudian coba juga cari yang ada di Amerika Selatan, Chili dan sekitarnya, mereka juga lumayan maju pertanian organiknya, Amerika Selatan khususnya. Nah, setelah melewati berbagai tahapan, maka akhirnya ditemukan beberapa jenis yang lumayan bisa digunakan untuk pertanian organik. Nah, jadi saya menjadi sebagai formulator ceritanya. Iya. Oke, detailnya begini. Mungkin agak melenceng sedikit tapi tidak apa-apa. Yang saya hasilkan selama dari 2010 ke sini itu secara teoritis, kemudian prakteknya itu dimulai sejak 4-5 tahun yang lalu. Nah, itu sudah ada pupuk tanah, kemudian pupuk tanaman, pupuk buah, anti hama, anti penyakit. Menggunakan materi bahan baku lokal. Nah, itulah kenapa tujuan Fakultas Pertanian Unsrat dalam konteks ke depan adalah menjadikan tempat itu sebagai demonstration plot pertanian organik permanen. Nah, dalam rangka itu maka saya sudah membentuk kelompok juga dengan pihak kelurahan. Ada kelompok yang mencoba membuat, dan di lokasi Wailan sekarang itu masih gratis, siapa saja bisa datang. Mereka membawa pulang yang tadi 5 tadi, pupuk tanah, tanaman, buah, anti hama, anti penyakit. Ini formulasi ini
berdasarkan material yang ada, material bahan baku yang ada di lokasi, on the spot. Oh iya. Nah, karena itu bidang saya, maka memang belum apa namanya, belum dipatenkan karena itu kan perlu paten saudara. Tetapi next lah ke depan akan seperti itu. Jadi untuk sekarang ini masih gratis. Siapa saja ke sana gratis, bawa pulang silakan. Luar biasa. Jadi itu yang selama 4 tahun itu, ini telah terbentuk formulasi yang sekarang berkembang terus. Contoh sederhana gini, kalau biasanya VOC yang dihasilkan oleh menggunakan alat ukur TDS atau pengukur TDS meter itu, biasanya yang mereka dapatkan itu sekitar 1000 sampai 1500 ppm part per miliar. Nah, yang dibuat karena menggunakan bahan baku lokal itu ada yang 2.500 sampai 3.000. Artinya ppm. Artinya kalau mau dicampurkan dia jauh lebih banyak air yang akan digunakan. Artinya lebih bagus dalam konteks kepekatan. 1.500 dan 2.500 ini beda 1.000. Jadi pengencerannya lumayan. Artinya konteks ke depan itu ada, sekali lagi mencari bahan yang lokal, kemudian harga ya minimal tidak ada, tanda petik ya, paling juga tenaga. Kemudian yang membuat mungkin orang seperti pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan tadi, sekarang ini susah untuk petani itu mau ke organik. Kenapa susah? Karena mereka terbiasa menggunakan, sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan, beratus-ratus tahun, mungkin puluhan tahun. Iya. Menggunakan metode itu, pupuk sintetis sejak mungkin kemerdekaan ke sini tahun 1970-an. Untuk suasembada beras waktu itu, maka terbiasa untuk menggunakan racun rumput, kemudian racun hama dan seterusnya. Padahal semakin lama kalau menggunakan pupuk sintetis dan pestisida, kemudian herbisida, itu akan membuat tanah tidak seimbang. Contoh paling sederhana, kalau kita turun ke lapangan yang sudah menggunakan tanah yang sudah menggunakan bahan kimia sintetis itu, akan sangat-sangat sulit untuk ditemui cacing. Itu tanda sederhana. Nah, dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan yang tadi, sustainable development agriculture itu, maka ini contoh di Thailand sekarang sudah mulai kelihatan, tetapi baru visual, belum diadakan penelitian, tetapi nanti mungkin tahun depan ini akan ada mahasiswa yang melakukan penelitian aktivitas, mau dibandingkan antara yang lahan pertanian petani dan lahan pertanian yang kita gunakan untuk contoh organik ya benar ya. Itu satu inovasi ya benar ya, yang kita bisa rancangkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Betul sekali. Nah, luar biasa, karena memang kalau melihat sekarang juga agak sulit ya benar kalau petani juga akan lepas dari yang namanya mungkin sintetik ya benar. Nah, oleh karena itu penerapan dari smart and organic farming ini tentunya diharapkan bisa mendukung, dan nantinya kedepannya juga akan membandingkan terkait dengan penggunaan secara organik dan juga mungkin yang sintetik ya benar, seperti itu. Nah, dari tadi sudah banyak ya benar yang kita bahas bersama terkait dengan smart and organic farming ini. Nah, mungkin ini pertanyaannya benar, dan mungkin mau tanya juga harapan dari Mr. Theo dan Mr. David tentang melihat ke depannya bagaimana harapan dari Mr. David dan Mr. Theo tentang smart and organic farming ini, bukan cuma di penerapannya benar di kebun percobaan Wailan Tomohon, tapi itu bisa juga pelan-pelan ke lokalisasi, mungkin ke Sulawesi Utara, kemudian lebih luas ke Indonesia. Nah, itu kira-kira kalau dari Mr. Theo dan Mr. David seperti apa harapannya? Mungkin dari Mr. Theo dulu ya. Oke, jadi yang paling pertama adalah kita harus menghasilkan produk. Targetnya adalah produk organik. Nah, itu diukur dengan apa?
ada dua. Yang pertama diukur dengan hasil sertifikasi lahan. Oh ya. Itu oleh Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua, sertifikasi produk. Nah, untuk mencapai dua hal ini, kita telah melewati tahapan 2 tahun on the spot. Jadi sekarang ini sudah masuk pada pengujian nanti. Nah, tinggal permohonan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa didapatkan. Maka akan sangat-sangat berpengaruh dalam konteks ini. Contoh sederhana gini. Awalnya saya mulai dengan apa? Cabai, rica. Kurang lebih 5.000 meter persegi. Setelah itu didiamkan. Sekarang ini lagi mencoba pepaya California, Kalina. Di luasan lahan yang sama, yang sekitar 5.000 meter persegi. Dan isi sekarang itu lagi disiapkan sekitar 1.000 sampai 1.100 biji. Nah, harapannya nanti, jadi tahun ini dapat sertifikasi tanahnya, lahan, karena sudah didiamkan selama 4 tahun. Dan yang kedua, akhir tahun mudah-mudahan produknya sudah ada, karena pepaya itu berbuahnya sekitar 6 sampai 7 bulan setelah tanam. Dan kemudian dia panen tiap minggu selama 3 sampai 4 tahun. Jadi dia punya nilai ekonomi untuk dalam rangka tadi ada sharing ke Unsra. Dan harapannya ke depan adalah mudah-mudahan teman-teman yang ingin melakukan atau adik-adik mahasiswa ingin melakukan penelitian organik atau apapun itu di lokasi kebun percobaan Unsra di Wahilan, welcome. Anytime, dan HP saya tidak pernah mati 1/24 jam. Luar biasa itu Mner. Terima kasih banyak Mner Theo terkait dengan harapan ya tentang smart farming ini untuk kedepannya. Mner David, kira-kira harapan dari Mner seperti apa Mner? Ya, kalau kita di skala mikronya ada di Wahilan, ya tentu kita ingin mengembangkan teknologi. Jadi semua modernisasi pertanian itu kedepannya harus mengarah ke situ. Nah, tentu sebagai bagian di Sulawesi Utara ini, maka tentu harapan kita bahwa dinas yang terkait itu dalam rangka menunjang kegiatan program dari Bapak Presiden tentu harus diikuti dengan modernisasi pertanian. Pengembangan teknologi pertanian itu sudah harus dilakukan. Tentu infrastruktur itu harus disiapkan oleh instansi yang terkait. Kalau kita ini ya di bawah Unsrat, ya kita mengembangkan diri lah sebagaimana kemampuan kita untuk mengembangkan diri mengikuti teknologi yang berkembang. Jadi kita yang ada di situ tentu ingin bahwa pengembangan teknologi pertanian itu suatu yang memang harus, karena kita tidak mau ketinggalan dengan negara maju yang sudah teknologinya sudah semakin maju. Tentu harus seperti itu ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa memang pembahasan yang sudah cukup baik ya, sangat-sangat baik malah dari kedua narasumber kita yang sudah sangat jelas menjelaskan terkait dengan smart and organic farming di Universitas Samratulangi dengan implementasi di kebun percobaan Wahilan Tomohon. Saat ini kita melihat bahwa smart and organic farming ini adalah satu sistem yang merupakan inovasi untuk modernisasi pertanian ya Mner di bukan cuma Sulawesi Utara tapi menuju ke pertanian berkelanjutan di Indonesia. Dan melalui kebun percobaan Wahilan Tomohon ini dan dengan dukungan tentunya dari Laboratorium Teknik Biosistem dan juga Universitas Samratulangi Manado, kita bisa mengembangkan ke depannya berbagai teknologi yang banyak akan berbicara bukan cuma seputar tentang organik saja, tapi bagaimana konsep pertanian dengan menggunakan pemanfaatan teknologi ini bisa ke depannya membawa pertanian lebih modern dan juga berkelanjutan. Nah, ini merupakan tujuan juga dari Universitas Samratulangi yang nantinya bisa menghasilkan tentunya karya-karya penelitian ya Mner, yang luar biasa, yang bersinergi antara dosen dan mahasiswa dan tentunya bisa berdampak kepada masyarakat yang luas.
Baik, itu adalah pembahasan kita dari Agri Creative Podcast. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Ner Theo dan Ner David. Terima kasih banyak Ner, ilmu pengetahuan dan diskusinya yang sangat-sangat informatif dan luar biasa. Sangat-sangat membantu kita untuk mengetahui lebih banyak dan dalam tentang smart and organic farming. Nah, jadi nantikan episode-episode selanjutnya di Agri Creative Podcast dan sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua.